Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arina Aulia Ramadhani dari kelas B241 dengan NIM 2404075120002. Di sini saya akan mengerjakan tugas dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, apa itu pengertian penilaian? Pengertian penilaian adalah secara umum penilaian atau asesmen dalam konteks pendidikan adalah proses mengumpulkan, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran terhadap belajar peserta didik agar dapat diambil keputusan atau hanya pengukuran saja. Adapun contohnya yaitu yang pertama, menurut Depdiknas 2006, penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Yang kedua itu penilaian berbeda dengan pengukuran dan evaluasi. Pengukuran sama dengan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Penilaian sama dengan proses pengumpulan dan interpretasi bukti hasil pengukuran. Evaluasi sama dengan pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian. Dengan demikian, penilaian bukan hanya sekadar memberikan nilai, tapi juga mencakup kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tercapai, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta memberikan umpan balik. Adapun jenis-jenis penilaian itu, beberapa cara mengelompokkannya. Yang pertama adalah berdasarkan waktu dan tujuan, yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran atau setelah suatu bagian materi, dengan tujuan untuk memberikan umpan balik agar proses pembelajaran bisa diperbaiki. Yang kedua itu sumatif. Sumatif adalah dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran, misalnya akhir program, untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian penempatan atau plasemen dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kondisi awal siswa atau menempatkan siswa pada tingkat tertentu. Yang keempat adalah penilaian diagnostik. Untuk penilaian diagnostik ini adalah mengetahui hambatan belajar atau kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan aspek yang dinilai berdasarkan kurikulum, misalnya Permendikbud nomor 53 tahun 2015, aspek yang dinilai antara lain sikap efektif, pengetahuan kognitif, dan keterampilan psikomotor. Adapun bentuk penilaiannya itu, bentuk penilaian merujuk pada jenis instrumen atau melakukan penilaian beberapa bentuk umum tes. Yang pertama itu tes tertulis, tes lisan, atau tes praktik. Yang kedua itu non-tes atau teknik alternatif, melakukan observasi, penugasan proyek, atau portofolio. Dan bisa juga penilaian diri, seperti penilaian antar peserta, siswa, atau teman menilai aktivitas atau hasil belajar diri sendiri dengan teman. Di sini adapun fungsi penilaiannya, yaitu yang pertama memberikan informasi tentang sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi atau hasil belajar. Yang kedua itu sebagai dasar pengambilan keputusan, misalnya kenaikan kelas, lulus tidak lulus, penjurusan maupun kebutuhan remedial atau pengayaan. Yang ketiga itu sebagai alat diagnosis, mengidentifikasi kesulitan belajar sehingga guru dapat memberikan intervensi remedial atau pengayaan. Yang keempat adalah sebagai kontrol dan evaluasi proses pembelajaran, membantu guru melihat
efektivitas metode atau pelajaran dan memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kelima itu memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta didik, guru, dan orang tua institusi pendidikan agar semua pihak mengetahui perkembangan dan kondisi belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.